Halo, apa kabar teman-teman semua di rumah? Bismillah, harap semua baik-baik ya yang berada di rumah. Nah, untuk kali ini jumpa lagi dengan Bismillah, kita akan belajar tentang Bible. Nah, untuk hari Selasa ini teman-teman di rumah mendengarkan cerita dari Bismillah ya. Untuk cerita kali ini yaitu tentang Tuhan Yesus mengampuni perempuan berdosa. Nah, Tuhan Yesus mengampuni perempuan berdosa. Nah, untuk ayatnya, teman-teman nanti bisa dibantu mama dan papa untuk membacanya di dalam kitab Lukas pasal yang pertama, pasal yang ke-7 ayat 36 sampai 50. Nah, itu ya. Nah, untuk ceritanya seperti ini teman-teman. Mari kita dengarkan ya. Nah, pada waktu itu ada sebuah kota. Nah, di sana terdapat orang yang bernama Simon. Nah, ada seorang yang bernama Simon. Simon ini adalah seorang Farisi. Nah, dia orang yang kaya sekali ya, orang Farisi yang kaya. Nah, di sana dia mengundang Tuhan Yesus ya. Dia mengundang Tuhan Yesus untuk bisa datang ke rumahnya untuk diajak makan. Wah, senang sekali ya. Tuhan Yesus diundang oleh si Simon ini untuk datang ke rumahnya untuk diajak makan. Wah, nah lihat di sini ya, Tuhan Yesus diajak makan oleh Simon ya, dengan dihidangkan berbagai banyak macam makanan ya. Nah, kemudian di tengah mereka sedang berbincang-bincang sambil makan-makan ya. Nah, tiba-tiba datanglah seorang perempuan. Nah, lihat. Datanglah seorang perempuan ya. Perempuan ini ya, dia datang ke rumah Simon dengan membawa buli yang berisi minyak wangi. Nah, perempuan ini dia datang, dia membawa buli ya yang berisi minyak wangi. Wah, kira-kira untuk apa ya minyak wangi tersebut? Nah, kita lanjut ya. Nah, tiba-tiba perempuan itu ya datang kepada Tuhan Yesus. Dia datang kepada Tuhan Yesus ya. Dia menangis. Ya, perempuan itu menangis. Dia datang, "Tuhan," dia bilang seperti itu. Air matanya bercucuran. "Tuhan Yesus," dia panggil ya. Air matanya banyak sekali berlinang di pipinya ya. Nah, ya. Sampai-sampai air matanya ya jatuh membasahi kaki Tuhan Yesus ya. Nah, kemudian dia melihat, sambil melihat ke kaki Tuhan Yesus, ada air matanya. Lalu dia mengambil rambutnya yang panjang ya untuk diusapkan ke kaki Tuhan Yesus untuk membersihkan air mata tadi yang jatuh ke kaki Tuhan Yesus. Nah, kemudian perempuan itu dia menciumi kaki Tuhan Yesus ya. Dia menciumi kaki Tuhan Yesus dengan mengagumi Tuhan. Nah, kemudian buli yang dia bawa tadi yang berisi minyak tadi, minyak wangi ya, kemudian dia siramkan ke kaki Tuhan Yesus ya. Dia membasuhnya, dia cuci kaki Tuhan Yesus ya. Dia cuci ya, dia olesi dengan minyak yang wangi. Kemudian Tuhan Yesus melihat dengan begitu terharu ya. Wah, luar biasa perempuan ini. Dia datang ke sini menyambut aku dengan luar biasa ya. Dia menyambut aku dengan memberi minyak-minyak wangi, dengan membasuh kakiku dengan minyak wangi. Ya,
Tuhan Yesus berkata seperti itu dalam hatinya. Ya, dia begitu kagum sekali dengan perempuan ini. Nah, kemudian apa yang terjadi? Nah, dari kejauhan, ternyata terlihatlah Simon sedang mengintip perempuan itu bersama Tuhan Yesus. Ya, ketika perempuan itu sedang membersihkan kaki Tuhan Yesus, membasuh kaki Tuhan Yesus, Simon yang berada di balik dinding, dia mengintip ya. Dia ngintip. Dia lihat, ngapain perempuan itu ya? Buat apa perempuan itu di situ? Kemudian dalam hati si Simon, dia berkata ya, dengan muka yang cemberut. Dia berkata dalam hati, jika Tuhan Yesus memang adalah dia seorang nabi, pasti dia tahu siapa perempuan itu. Tuhan Yesus kan tidak tahu siapa sebenarnya perempuan itu. Tapi jika memang Tuhan Yesus adalah nabi, pasti dia tahu siapa sih perempuan itu. Kemudian Tuhan Yesus, dia tahu. Dia lihat meskipun dia tidak tengok ke balik dinding tersebut, Tuhan Yesus mengetahui bahwa di balik dinding tadi, ya, nih di balik dinding ada si Simon sedang ya memperhatikan Tuhan Yesus dan perempuan itu. Lalu Tuhan Yesus memanggil si Simon. Hai Simon, datanglah kemari. Dia bilang seperti itu. Kesini kau Simon. Ya. Nah, kemudian Tuhan Yesus memanggil. Untuk apa? Kamu harus mengintip kami. Untuk apa kamu di situ? Sini, kemarilah. Kemari dekat denganku, kata Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus pun ingin bercerita kepada Simon. Sini Simon, aku ingin bercerita kepadamu. Nah, lalu Simon pun, baik Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Simon malu sendiri dia. Dia malu karena ketahuan dia tadi ngintip ya kan. Akhirnya Simon bilang, baik Tuhan, aku akan datang ke sana. Nah, akhirnya Simon datang mendekati Tuhan Yesus. Nah, kemudian Tuhan Yesus kan tadi berkata, aku ingin bercerita kepadamu. Nah, dengarkan ya Simon. Nah, dia bilang seperti ini. Simon, ada 2 orang yang meminjam uang. Nah, ada 2 orang yang meminjam uang. Nah, orang yang pertama ini dia meminjam 50 dinar. Kemudian orang yang kedua dia meminjam 500 dinar, lebih banyak dari 50 dinar. Nah, dan ini adalah orang yang meminjamkan, yaitu pelepas ya, orang pelepas uang tersebut yang meminjamkan uang. Nah, kemudian setelah mereka pinjam, mereka harus mengembalikannya ya. Mereka harus mengembalikannya. Kata si pelepas uang ini, nah, besok kamu harus mengembalikan uang yang kau pinjam. Katanya seperti itu kepada kedua orang yang meminjam uang tadi. Nah, kemudian Simon ya, ketika besok tiba, ternyata ya, orang yang meminjam uang tadi, kedua orang yang meminjam uang tadi ya, dia tidak bisa mengembalikan ya. Yang meminjam 500 dinar tidak bisa, yang banyak, yang meminjam sedikit pun juga
tidak bisa mengembalikan, ya. Dia tidak punya uang, ya. Nah, dan mereka tidak bisa mengembalikannya kepada si pelepas uang tadi yang meminjamkan uang. Nah, kemudian karena si mereka berdua berkata, "Tuan, maafkan kami, maafkan aku," kata yang meminjam banyak. "Aku tidak bisa mengembalikan uangmu," dia bilang seperti itu, "karena aku tidak punya uang." Ya, dia berkata dengan lembut, ya, dia jujur. Kemudian yang 50 dinar juga, ya, yang meminjam uang sedikit, dia juga berkata, ya, "Aku juga tidak bisa mengembalikannya, Tuan." Dia bilang seperti itu. "Mohon ampun, aku tidak bisa mengembalikannya." Nah, kemudian apa yang terjadi? Akhirnya yang meminjamkan uang tadi ini, ya, orang yang meminjamkan uang tadi, yang punya uang dan dipinjamkan kepada kedua orang ini, ya, akhirnya dia berkata, "Tidak apa, hutang kalian tidak usah kalian bayar, ya. Hutang kalian sudah dihapus, ya." Nah, katanya, "Kalian tidak usah lagi mengembalikan uang itu kepadaku." Nah, akhirnya hutang mereka berdua telah dihapus oleh si pelepas uang, ya, atau yang meminjamkan uang. Nah, lalu setelah Tuhan Yesus bercerita kepada si Simon tadi, ya, kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, "Nah, hai Simon, setelah kau tadi mendengarkan ceritaku, siapakah orang yang paling mengasihi pelepas uang itu? Apakah orang yang meminjam banyak ataukah orang yang meminjam sedikit? Siapa yang paling mengasihi orang yang meminjamkan uang tadi, si pelepas uang?" Kemudian si Simon menjawab, ya, si Simon menjawab, "Berarti orang yang mengasihi si pelepas uang tadi berarti orang yang pinjam uang banyak dong, Tuhan." Dia bilang seperti itu. Orang yang pinjam uangnya yang banyak, yang 500 dinar tadi, itu yang paling mengasihi orang si pelepas uang tadi. Lalu kata Tuhan Yesus, "Betul sekali, kamu sangat betul sekali." Dia bilang seperti itu, ya, Tuhan Yesus berkata seperti itu. "Kamu betul sekali, Simon, ya. Orang yang paling mengasihi kepada orang yang pelepas uang tadi yaitu orang yang meminjam banyak. Orang yang meminjam banyak, dia paling mengasihi si pelepas uang itu." Nah, kemudian Tuhan Yesus mengumpamakan seperti itu. "Kamu tahu perempuan itu." Nah, lalu Tuhan Yesus berkata, "Nah, perempuan ini," dia bilang, "perempuan itu, dia begitu mengasihiku." Ya, mengapa dia mengasihiku? Karena dia menyambut aku saat datang. Tidak seperti kamu, Simon, ya. Kamu tidak menyambut aku pada waktu aku datang ke rumahmu, ya. Bahwa kamu tidak menyambut aku seperti perempuan tadi, ya. Perempuan ini begitu mengasihiku. Dia menyambut aku datang ke rumahmu begitu luar biasa, ya. Dia mengolesi kakiku dengan minyak wangi, ya. Dia mau berlutut
membersihkan kakiku, mengolesi kakiku, bersujud di kakiku, ya, menyambut aku, ya, dengan begitu tulus. Sedangkan kamu tidak, Simon, kamu tidak menyambut aku seperti perempuan itu. Nah, kemudian Tuhan Yesus berkata, aku tahu, Simon, bahwa perempuan tadi adalah perempuan yang banyak dosa. Perempuan tadi adalah perempuan yang banyak sekali dosa, ya. Dia melakukan dosa yang sangat banyak, ya. Ya. Tuhan Yesus tahu, ya. Aku tahu, Simon, ya, bahwa perempuan ini begitu banyak dosa. Namun perempuan ini mengasihi aku, ya, mengasihi aku lebih banyak daripada kamu, ya. Perempuan ini begitu mengasihi aku lebih banyak daripada kamu. Kamu tidak menyambut aku dengan baik di saat aku datang ke rumahmu, meskipun kamu mengundang aku. Tetapi perempuan ini menyambut aku dengan begitu tulus, dengan begitu baik, ya. Nah, maka aku mengampuni dosanya. Maka aku melayakkan dia meskipun dia berdosa, karena dia begitu mengasihi aku. Lalu apa yang terjadi? Nah, kemudian Tuhan Yesus pun mengampuni dosa perempuan itu, ya. Hai perempuan yang berdosa, dosamu telah kuampuni. Dosamu telah aku ampuni karena engkau mengasihi aku. Nah, cerita seperti itu pada hari ini, ya. Nah, inilah cerita Tuhan Yesus yang mengasihi perempuan berdosa, mengampuni perempuan berdosa. Nah, demikian cerita hari ini, teman-teman di rumah. Semoga cerita ini bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman di rumah, bahwa kalau kita menyambut Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, meskipun, ya, kita sering melakukan hal yang tidak benar, ya, meskipun kita sering melakukan hal-hal yang tidak baik, tetapi kalau kita mengasihi Tuhan, kita mau menyambut Tuhan, kita mau meminta ampun kepada Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan, Tuhan pasti mengampuni dosa kita, ya. Tuhan mengampuni dosa kita. Dia tidak melihat lagi apa yang sudah kita perbuat. Nah, untuk adik-adik di rumah, ya, teman-teman semua di rumah, ya, cerita tadi mengajak kita supaya kita menjadi orang yang selalu mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan? Nah, untuk teman-teman di rumah, cara mengasihi Tuhan, yang pertama, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan, ya. Selalu berdoa kepada Tuhan, ya. Dimanapun, sedang apapun, kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan, ya. Meskipun kita tidak bisa sekolah, ya, karena banyak sekali virus di luar, ya, tapi kita tetap bersyukur karena kita masih bisa mendengarkan cerita, ya, bisa belajar dengan mama dan papa di rumah. Nah, seperti itu, ya, kita harus selalu bersyukur. Nah, demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman di rumah, ya, selalu semangat dan selalu mengasihi Tuhan Yesus. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua sudah mendengarkan cerita dari Miss Mia. Nanti
cerita tadi ya, teman-teman boleh menyimak, lalu boleh divideokan mama dan papa untuk menjawab pertanyaannya. Nah, Miss Mia berikan ya. Yang pertama yaitu, siapakah nama seorang Farisi yang di dalam cerita tersebut? Nah, itu pertanyaannya. Siapakah nama orang Farisi yang berada di dalam cerita tersebut? Nah, oke, sudah mengerti? Demikian pertanyaan dari Miss Mia. Nanti teman-teman boleh menjawab pertanyaan tersebut dan divideokan. Kemudian bisa dikirim kepada Miss Mia. Oke, Miss Mia tunggu ya. Terima kasih. God bless you.